pembelaan politik yang dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka terhadap warga negara biasa, bukan elit, bukan juga pejabat publik. Warga negara biasa yang dibela oleh Gibran ini adalah konten kreator yang saya kira belakangan ini cukup aktif melakukan penggalangan dana untuk berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor yang ada di Sumatera, di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk saya bicarakan hari ini adalah soal pembelaan politik yang dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka terhadap warga negara biasa, bukan elit, bukan juga pejabat publik. Warga negara biasa yang dibela oleh Gibran ini adalah konten kreator yang saya kira belakangan ini cukup aktif melakukan penggalangan dana untuk berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor yang ada di Sumatera, di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Warga negara biasa ini konten kreator ya seperti Ferry Irwandi, Pras Teguh, termasuk juga Willy Salim yang kita tahu perannya dalam menggalang dana cukup luar biasa dan telah begitu banyak mengumpulkan donasi-donasi yang itu kemudian disumbangkan kepada korban longsor dan banjir yang ada di Sumatera. Tapi kita tahu beberapa waktu yang lalu gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh Ferry Irwandi dan kawan-kawannya ini seakan-akan mendapatkan cibiran dari salah satu anggota DPR RI yang katanya ada seorang warga negara yang merasa paling Aceh, merasa paling Sumatera, padahal yang disumbangkan itu hanya 10 miliar, sementara negara telah menyumbangkan dana yang cukup fantastis yang jumlahnya triliunan rupiah. Inilah yang kemudian menjadi salah satu pemantik isu politik yang belakangan ini cukup luar biasa. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian ketika Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membela para konten kreator ini yang mendapatkan kritikan, mendapatkan serangan dari anggota dewan, menjadi salah satu isu politik yang hingga hari ini terus dipergunjingkan oleh publik, terutama di media sosial. Lalu apa yang kemudian kita layak untuk garis bawahi, layak untuk kita highlight terkait dengan pembelaan Gibran terhadap sejumlah konten kreator yang memang kontribusinya membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera itu memang cukup mendapatkan atensi publik yang cukup luar biasa. Pertama tentu ini ingin menunjukkan bagaimana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini bersama dengan gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang selama ini cukup aktif menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, termasuk juga ingin menunjukkan bagaimana Gibran punya apresiasi yang cukup tinggi kepada konten kreator yang juga aktif menggalang dana membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Oleh karena itu, bagi seorang wakil presiden sepertinya memang perlu untuk memberikan dukungan politik kepada Ferry Irwandi dan kawan-kawannya, karena memang gerakannya itu mendapatkan respon yang cukup luar biasa dari publik. Dalam keterangannya, Gibran mengatakan bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi sosial, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial, termasuk juga individu-individu seperti Ferry Irwandi, Pras Teguh, Willy Salim, ini sangat layak untuk diapresiasi karena ini tentu menjadi dukungan moral kepada warga, kepada masyarakat yang terdampak korban longsor banjir yang ada di Sumatera. Itulah yang saya sebut poin pertama. Gibran tentu ingin menunjukkan kepada publik gerakan-gerakan sosial, termasuk juga gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh individu-individu yang mampu mengumpulkan dana yang cukup fantastis, ini kemudian diberikan dukungan politik yang cukup luar biasa dari Gibran Rakabuming Raka, sekaligus sebenarnya ingin memberikan pesan bahwa cibiran dan kritikan anggota DPR RI beberapa waktu yang lalu itu tidak relevan dan kemudian tidak pantas untuk disampaikan secara terbuka. Oleh karena itu, seorang politisi pastinya ingin menunjukkan bagaimana keberpihakannya terhadap publik di tengah hiruk pikuk dan hingar-bingar terjadinya pro kontra terkait dengan isu-isu tertentu. Jadi itu yang saya sebut. Sepertinya Gibran ingin menunjukkan kepada publik bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, termasuk juga individu-individu seperti Ferry Irwandi dan kawan-kawannya, memang sangat layak untuk diapresiasi dan didukung. Dan pada saat yang bersamaan,
Gibran juga ingin memberikan pesan kepada siapapun, termasuk mungkin anggota dewan yang beberapa waktu yang lalu terkesan sinis dan terkesan menyerang. Ketika itu hanya dianggap sok paling Aceh, sok paling Sumatera, sementara yang disumbangkan itu hanya sebatas 10 miliar. Sementara negara sudah memberikan dana yang cukup fantastis, triliunan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah pesan yang saya tangkap, bahwa ya Gibran ingin menunjukkan bagaimana Gibran ini berpihak secara politik pada gerakan sosial yang dilakukan oleh para konten kreator, warga negara biasa, Ferry Irwandi dan kawan-kawannya untuk membantu meringankan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera terdampak banjir dan longsor. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara prinsip kita juga harus membaca apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Kalau kita mau jujur, Ferry Irwandi, Pras Teguh, termasuk juga adalah Willy Salim, adalah anak-anak muda yang saya kira belakangan ini cukup aktif menyuarakan isu-isu yang terkait dengan isu-isu sosial dan isu-isu politik. Sepertinya Gibran dalam tanda kutip ya menyasar kelompok-kelompok muda Gen Z khususnya untuk mendapatkan simpati dan apresiasi, karena apapun judulnya, di masa-masa yang akan datang yang akan menjadi pemilih, yang akan menjadi voter adalah mereka yang saat ini memang cukup mayoritas dipenuhi oleh Gen Z dan anak-anak muda yang dalam banyak hal ini tentu menjadi portofolio politik yang dalam tanda kutip sangat menarik untuk digarap, tentu untuk mendapatkan simpati dan dukungan-dukungan politik di masa-masa yang akan datang. Bahkan kalau kita ingin mengait-ngaitkan betapa ketika begitu banyak Gibran itu melakukan kunjungan-kunjungan politik, itu tentu yang kelihatan diprioritaskan adalah anak-anak sekolah. Yang diprioritaskan, yang dikunjungi itu adalah anak-anak muda yang kita tahu di 2029 dan di masa-masa yang akan datang mereka akan menjadi bonus demografi secara jumlah tentu saja mereka itu sangat mayoritas, dan ini tentu menjadi dalam tanda kutip ya komoditas politik yang sangat layak untuk didekati. Jadi pembelaan politik ini kepada Ferry Irwandi dan kawan-kawannya bukan hanya soal pembelaan kepada gerakan kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara kita yang di Aceh, tapi kalau melihat Ferry Irwandi, Pras Teguh, termasuk juga Willy Salim, adalah mereka anak-anak muda yang beririsan tebal dengan Gen Z, dan di masa-masa yang akan datang mereka akan menjadi lumbung di mana akan menjadi mayoritas pemilik suara yang tentu dalam banyak hal akan mempengaruhi bagaimana persepsi publik anak-anak muda Gen Z terhadap regenerasi kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Sepertinya simpati ini yang kemudian ingin ditunjukkan oleh Gibran, mendekati anak muda, mendekati kelompok-kelompok Gen Z, menjadi penting sebagai instrumen untuk berbicara bagaimana masa depan politiknya di masa-masa yang akan datang. Wajar pembelaan ini sebenarnya bersayap. Satu sisi adalah sebagai bentuk pembelaan terhadap pejuang-pejuang kemanusiaan seperti Ferry Irwandi dan kawan-kawan, tapi pada saat yang bersamaan kalau kita tangkap di balik layarnya, kita tangkap sesuatu yang tidak muncul ke permukaan publik. Ferry Irwandi dan kawan-kawan ini adalah anak-anak muda yang beririsan tebal dengan Gen Z di masa-masa yang akan datang, adalah pemilik mayoritas suara dan akan menjadi penentu pertarungan politik di masa-masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pada saat yang bersamaan publik berharap dong bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tolong diekspos. Apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan upaya-upaya untuk membantu persoalan saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor yang ada di Sumatera mestinya disampaikan secara terbuka, karena kita tahu kelompok-kelompok individu, warga negara biasa, figur-figur seperti Ferry Irwandi, Pras Teguh, Willy Salim, kelompok sosial, kelompok masyarakat, kelompok keagamaan, media, galangan-galangan yang mereka lakukan untuk membantu bagaimana meringankan saudara-saudara kita di Sumatera kan cukup luar biasa mendapatkan pemberitaan. Tentu rakyat dan publik berharap apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan upayanya yang sistematis dan serius harus disampaikan secara terbuka untuk menunjukkan bagaimana negara dalam hal ini juga tidak kalah cepat bergeraknya dibandingkan dengan organisasi sosial, dibandingkan dengan individu-individu yang belakangan ini cukup memenuhi ruang publik kita, aktif memberikan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang terdampak longsor dan banjir yang ada di Aceh. Wajar kalau kemudian ketika Gibran memberikan dukungan politik yang cukup luar biasa kepada figur Irwandi, Pras Teguh, Willy Salim, publik juga pada saat yang bersamaan, ayo dong Pak Wapres,
tunjukkan apa saja yang sebenarnya dilakukan oleh negara kita, supaya para konten kreator itu, para kelompok-kelompok kritis itu tidak lagi bertanya-tanya, mana nih negara kok tidak hadir, mana nih negara kok gerakan-gerakan sosial politiknya lambat. Sehingga untuk menunjukkan dan menutup ruang kritik itu, ya tentu sebagai wakil presiden memiliki kapasitas untuk menunjukkan kepada publik sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk meringankan saudara-saudara kita yang terdampak banjir, yang terdampak longsor yang ada di Sumatera. Kita juga sering melihat, kita juga sering bagaimana membaca di media-media sosial, ada beberapa hal dan mungkin sering dilakukan oleh pemerintah soal bantuan sosial yang mereka berikan, upaya-upaya untuk melakukan recovery, upaya-upaya untuk membangun infrastruktur yang rusak, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira negara sudah hadir dalam konteks ini, melakukan banyak hal untuk berkontribusi terkait dengan korban banjir dan longsor di Sumatera. Tapi sekali lagi, memang pemberitaannya, eksposur politiknya, pemberitaannya dan eksposur politiknya itu terkesan memang kalah jauh dengan konten kreator, kalah jauh pemberitaannya dengan kelompok-kelompok sosial, kalah jauh dengan kelompok-kelompok masyarakat yang belakangan ini aktif memberikan bantuan sosial yang ada di Sumatera. Oleh karena itu, untuk menghentikan suara-suara keras dan suara-suara kritis, mana nih negara, seharusnya negara hadir dalam konteks pembangunan di Sumatera, bagi saya perlu disampaikan secara terbuka. Oleh karena itu, posisi sebagai wakil presiden tentu memiliki begitu banyak keistimewaan, begitu banyak punya instrumen untuk meminta kepada juru bicara pemerintah, untuk meminta kepada juru bicara istana menjelaskan satu persatu apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan secara sistematis membantu meringankan masyarakat yang ada di Sumatera terdampak korban longsor dan banjir. Karena tentu saya hakul yakin negara pasti hadir dalam konteks upaya untuk melakukan recovery pembangunan yang ada di Sumatera. Cuman karena pemberitaannya kalah cepat, kalah hebat, kalah lebih heboh gitu ya, dibandingkan dengan kelompok-kelompok sosial, individu-individu yang belakangan ini memang aktif mengabarkan melalui media sosial. Wajar kalau kemudian posisi wakil presiden harus mengamplifikasi. Wakil presiden bisa memerintahkan kepada instrumen-instrumen pemerintah untuk speak up kepada publik soal hal banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita kan sering melihat begitu banyak kegiatan-kegiatan itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi karena pemberitaannya kalah heboh, kalah hebat, kemudian kalah viral dibandingkan dengan kelompok-kelompok sosial di luar negara, dibandingkan dengan kelompok-kelompok individu ataupun figur-figur seperti konten kreator, wajar kalau kemudian dalam perkembangannya negara itu ditanyakan, mana nih pergerakan negara, mana nih kemudian kehadiran negara, padahal sesuatu yang dilakukan oleh negara itu sudah banyak, tinggal diamplifikasi bagaimana pemberitaan-pemberitaannya sampai kepada publik sehingga suara-suara kritis itu tidak lagi muncul ke permukaan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang sudah kita perbuat untuk meringankan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, korban banjir dan longsor di Sumatera, itu ada berkah dan faedahnya. Dan tentu kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Sumatera itu ya kembali pulih seperti sedia kala. Dan yang paling penting, jangan lagi ada sikap nyinyir, jangan lagi ada sikap yang terkesan mencemooh. Gerakan-gerakan sukarelawan yang dilakukan oleh individu, gerakan-gerakan sukarelawan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial, atau apapun komunitasnya untuk membantu meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Mestinya pemerintah, mestinya negara bersyukur karena kita itu surplus orang-orang baik. Negara dan pemerintah mestinya bersyukur karena begitu banyak individu-individu hebat yang tanpa lelah dan tanpa henti ingin berbuat banyak, mengumpulkan dana, mengumpulkan donasi, disalurkan langsung ke Sumatera untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan longsor. Itulah yang saya sebutkan, ketika muncul individu-individu, ketika muncul gerakan-gerakan sosial, ketika muncul kelompok-kelompok sosial mengumpulkan dana,
kemudian disalurkan langsung. Sekali lagi jangan dicemooh, jangan diserang-serang, jangan lagi itu disindir-sindir sebagai sesuatu yang seakan-akan paling Aceh, seakan-akan paling Sumatera, seakan-akan paling Sumut, dan seakan-akan paling Sumber. Tidak, itu tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik siapapun. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita mendengarkan bagaimana anggota DPR yang mengatakan bahwa jangan kalah viral dengan mereka yang seolah-olah paling Aceh, seolah-olah paling Sumatera, padahal cuma nyumbang 10 miliar, sementara negara sudah menyumbang triliunan rupiah. Bagi saya, pernyataan itu tidak relevan dan tidak kontekstual, karena di tengah situasi yang semacam ini, semua pihak harus saling bergandengan tangan. Pemerintah, negara, DPR, politisi, anggota dewan, kelompok-kelompok sosial di luar negara, figur-figur hebat yang tanpa lelah dan tanpa henti punya niat baik untuk berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Saya kira di situ salam politik seun-seun, pastinya mantap, semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.